Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita pada malam hari dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm di Qur'ani jernih. Tak lupa tentunya salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua yang hadir dalam kajian malam hari ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodoh min Riyadil Jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mendampingi kami semua, begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, makasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa mawalah wa ba'd. Sahabat sayyidil kiram, azakumullahu hayatakum. Bapak Ibu muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT melalui kajian Quranic Journey bersama Yashfa dan DJWI. Semoga rangkaian pertemuan kita entah malam hari ini atau malam-malam yang sebelumnya, semuanya harapan kita tentu saja adalah semoga menjadi catatan kebaikan di sisi Allah SWT, mendapat ridha Allah SWT, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu muliakan, tidak terasa ini menjelang surah yang kita kaji ini sudah di ayat-ayat terakhir perjumpaan kita, dan memang perjumpaan kita tinggal beberapa kali lagi, masih mungkin 4-5 kali lagi ke depan, sehingga insya Allah kita bisa menuntaskan baik kajian ayatnya maupun ikhtisar suratnya begitu, dan juga mungkin doa-doa yang kita gali dari ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu muliakan, kita hari ini sampai di surah Al-Muzammil ayat 18 ya. Al-Muzammil ayat 18 dan 19. Itu mohon perkenan malam hari ini. Siapa yang berkenan membacakan Bunda Ana nih? Baik, terima kasih. Saya minta tolong dengan Ibu Nurna. Assalamualaikum Bun. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kalau nggak salah 17 deh Pak Ustadz. Sekarang 17 Ustadz. Oh 17. Iya. Baru 16. Oh gitu. Iya. Oh iya, silakan 17 ya. Ya, silakan Ibu Nurna. Assalamualaikum. Bu Nurna. Oh, nggak ada di tempat. Oh, ada. Silakan Bun. Apa tuh baterainya saya punya ini lowbat Bu. Nanti oh ya udah diganti ya dengan silakan.
Siapa ya dengan Pak Farid deh. Assalamualaikum Pak Farid. Silakan. Pak Farid. Muzamil ayat 17 ya. Nggak Ayat kelihatan ya. 17. Baik. Baik, Pak. Udah Pak Ustadz. Kenapa, Bun? Saya sudah. Oh, ini belum selesai, Bun. Ini baca ayatnya dulu ya, Bun. Mohon maaf ya, Bun ya. Nanti Oh, sorry. Nanti diri setelah ya. ini, Bun ya. Setelah Ibu Oh, iya, silakan Pak Farid. sebentar. Mohon maaf, Pak Farid. Ayat 17. Setelah ini Bun, sebentar Bun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaumay yaj'alul wildana syirba. Sudah ya, ayat 17 aja. 17 18 ya, Ustaz. 18 deh ya, 18 ya. Monggo, Pak. Sebentar, Ustaz. Iya, monggo Pak. Disiapkan dulu Qurannya dan ya. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Alhamdulillah. Maknanya Pak, monggo. Ayat 17. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu dari azab hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kufur? Betul. Ayat 18-nya. Langit terbelah padanya pada hari langit terbelah padanya pada hari itu, janjinya pasti terlaksana. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih sudah membacakan untuk kita semua ayat ke-17 dan 18 daripada surah Al-Muzammil. Tadi sudah dibacakan. Sebelum kita jelaskan seperti biasa Bapak yang muliakan, mari kita terlebih dahulu melihat barangkali bagian yang sudah Bapak Ibu selesaikan dari surah Al-Muzammil ayat 17-18 ya, yang sudah menuliskan makna perkata dan juga uraian-uraian setiap katanya. Baik, monggo dipersilakan yang sudah. Siapa Bapak Ibu? Baru 17 tapi Ustaz. Baru 17 ya? Atau emang yang di itu 17 saja kali Bun ya? Iya, 17. Oh gitu, baik. Mohon maaf. Baik, sebentar Pak Farid, mohon maaf. Gelap ya Ustaz. Pakai pensil ya, Pak? Iya. Ustaznya masih ada. Ini ya Ustadznya kayaknya sinyal. Ustadznya menghilang sinyal. Ustadznya mental keluar. Maaf ya Bapak Ibu, sinyal kayaknya. Tuh masuk lagi. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu tadi. Iya, menghilang sempat. Monggo Pak Farid. Tadi mohon maaf. 17 Pak. Naik lagi Pak. Ke atas lagi ya. Halaman selanjutnya ya. Terus naik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.
Selanjutnya, silakan Bu. Selanjutnya, Bu Riri, Assalamualaikum. Hmm. Tadi ada Bu Riri. Pak Jainal, Pak Haji, silakan. Iya. Fakaifat, oh iya jelas tuh Pak itu. Yauma dana shiba al-wildan. Iya. Baik. Alhamdulillah. Kasih Pak Haji Lara. Yang lain, Bapak Ibu? Bu Darina? Bu Rina sudah, Pak Bu Riri. Assalamualaikum Bu Riri. Itu Oh, belum. PDF saya kehapus, Bun, jadinya. Kak Apus. Ya udah, Iya. ntar aku kirim lagi deh. Ini Oh gitu ya. dicari-cari kehapus malahan. Nanti saya kirim ya Bun ya. Nggak apa-apa Bun. Oke, jadi saya menuliskannya yang ayat 18-19 ya, ternyata sekarang ayatnya ayat 17 ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita lihat sini. Fa kaifa tattaquna in kafartum yaumay yaj'alul wildana shiba. Saya tampakkan dulu. Ternyata yang saya siapkan, saya tulis ayat 18-19 tadi. Oh ternyata 17 ya. Fa kaifa tattaquna in kafartum yaumay yaj'alul wildana shiba. Oke, ini punya. Oke, maknanya ya. Lalu fa berarti lalu, kaifa atau bisa Bagaimana? benar, bagaimana, kaifa bagaimana, tattaqun Kalian bertakwa. Kalian bertakwa. Nah di sini bukan bertakwa artinya. Jadi, nah nanti kita jelaskan ya. Menjaga diri. Menjaga diri. Ya. Ini wawunya kalian. In kafartum, in jika. Kafar. Ingkar. Kalian. Tum yauman. Pada hari. Yaj'al. Apa yaj'al? Menjadikan. Wildan. Anak-anak muda. Shiban. Itu Apa sih? Rambut putih tuh. Rambut uban. Beruban. Bukan berubah putih. Beruban jadi putih. Nah, benar, berubah jadi uban, benar. Berubah jadi putih rambutnya. Kayaknya sih mungkin rata-rata yang ada di tempat ini rata-rata udah syiban. Itulah Bapak Ibu biasanya kalau di kalangan ini ada panggilan untuk orang-orang yang orang Arab itu ya, orang-orang keturunan Arab tuh. Arab itu di daerah apa tuh Tanambang, daerah itu. Kalau manggil orang tua tuh shebe. Ya, shape. Dari kata shape. Itu shebe itu. Jadi itu sebenarnya panggilan penghormatan. Nah, Bapak Ibu, kalau orang punya uban itu sebenarnya itu dia ada kemuliaan di situ. Bagus Ustaz. Jadi Kayak orang Belanda. Saya termasuk yang udah banyak nih di antara. Jadi
Kalau udah keluar nih udah jilbab putih semua. Alhamdulillah. Oh ternyata tanda itu ya. Bahkan Bapak Ibu yang kebanyakan, Bapak Ibu pernah dengar ya, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa namanya Bapak Ibu? Kakek Nabi. Abdul Muthalib. Iya benar. Jadi itu sering agak mirip-mirip ya, agak mirip. Abdul Muthalib. Jadi ada Abu Thalib, ada Abu Thalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Nah sekarang namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Nah, Bapak Ibu tahu Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Itu nama kunyah namanya, nama lakob, gelar panggilan ya, gelar yang dikaitkan kepada siapa ya, kepada ternyata jadi Abdul Muthalib itu waktu lahir namanya yang saya tahu namanya siapa tuh namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul. Kenapa namanya Syaibatul Hamdi? Karena beliau itu waktu lahir sudah ada ubannya. Oh. Lahir sudah ada ubannya itu. Nah, Hamdi itu penghormatan, kemuliaan. Nah, pada waktu gitu ya. Pada waktu beliau ke Madinah, jadi di Madinah itu Bapak Ibu muliakan, kenapa Nabi nanti itu pada saat sudah usia 50 tahun ya, 53 tahun, beliau itu berhijrah ke Madinah. Jadi sebenarnya Madinah itu bukanlah daerah yang asing bagi keluarga Nabi. Sebab ternyata Nabi itu punya saudara-saudara dari pihak kakeknya itu di Madinah. Nah, pada waktu kakeknya Nabi Abdul Thalib itu muda itu, masih remaja itu, beliau ke Madinah. Ternyata di Madinah dipekerjakan oleh pamannya beliau. Pamannya beliau itu namanya Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib namanya tuh ya. Kenapa Al-Muttalib itu? Boleh jadi karena beliau itu orang kaya. Orang kaya. Memang kaya, betul. Kaya, jadi banyak orang yang berharap dia itu memberi. Maka banyak yang diminta orang, diharapkan orang. Tolaba kan tadi meminta ya. Gitu ya. Nah, Syaibatul Hamdi ini, kemana pamannya pergi namanya Al-Muttalib itu, selalu menuntun untanya Al-Muttalib ini. Kemana pergi, dia selalu nuntun. Anak kecil ini nuntun untanya. Saking kemana-mana terus bersamanya dia, orang menganggap dia Syaibatul Hamdi itu seperti budak. Budak. Nah, budak itu bahasa Arabnya apa? Budak itu bahasa Arabnya abdun. Hamba. Hamba, budak itu abdun. Oh, jadi Abdul Muthalib itu hambanya Muthalib. Jadi dianggap pelayannya Abdul Muthalib. Pelayannya Al-Muthalib. Maka adanya Abdul Muthalib. Nama itulah yang kemudian melekat pada dirinya sampai dengan kemudian. Nah, itu tuh gitu ya. Itu kisahnya begitu tuh. Jadi Al-Muthalib itu di waktu kecil, waktu lahir saja orang katanya sudah keluar bannya. Dan itu kalau di Arab itu orang kalau beruban itu tandanya tanda orang sudah sudah dimuliakan. Ya, kan gitu. Ya, itu yang uban yang asli ya, jangan nggak boleh disemir. Jangan dicat. Semir. Ya, baiklah. Baik, kita lanjutkan kembali lagi ke ayat tadi. Oke. Fa kaifa. Jadi kalau di sini fa, karena di sini ada jika, nih Bapak Ibu, maka di sini fa-nya bukan lalu tapi maka. Ingat kalau ini itu apa? Ini tuh namanya nanti.
syarat ya. Syarat. Syarat. Kalau ada syarat berarti setelahnya jawab syarat kan gitu ya. Jawab. Jawab syarat. Ini huruf. Hurufnya huruf jawab. Jawab. Kaifa isim atau huruf? Kaifa itu Kaifa. Coba. isim Isim kayaknya. Nah, Bunda Riri apa nih? isim Kaifa. isim istifham. Sahih. Isim. Istifham. 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 Tadi artinya kaifa itu apa Bapak Ibu? Bagaimana? Gimana? Gimana? Ya, jadi ada alat yang membagaimanakan keadaan. Mengatur keadaan, mengatur suhu udara. Itu dari kata-kata kaifa. Tambahin mim mukayyif. Itu bahasa Arab daripada air conditioner. Air AC itu bahasa Arabnya mukayyif. Mukayyiful hawa. Kenapa mukayyif? Mengkondisikan, dia membagaimanakan. Namanya juga air conditioner. Air conditioning kan gitu. Jadi yang mengkondisikan udara. Itu bahasa Arabnya persis mukayyiful hawa. Pakai mim depannya ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang saya perlu kaifal hawa. Kalau kaifal nanya. Hal itu nanya. Tapi kalau pengen bilang AC bahasa Arabnya mukayyif al hawa. Oke. Atau lagi di hotel nanti Bapak bilang mukayyif al mukayyif. Ya, kharban al mukayyif kharban. Mukayyif kharban. Kharban itu artinya rusak. Error ya. Kharban. Al mukayyif kharban. Jadi ngasih tahu kepada room service al mukayyif kharban. Oh, itu artinya AC-nya error. AC-nya error gitu. Tapi tambahin mim ya Bapak ya, mukayyif jangan kaifa. Kaifa hawa. Kata orang biasa-biasa aja. Jadi bukan kaifal hawa tapi mukayyiful hawa. Mukayyiful hawa. Baik. Kita lanjutkan. Tatakun itu fi'il. Fi'il Mudhari. Dikira isim ya. Fi'il mudhari. Oke, kita pengen berhenti di sini sejenak. Jadi Bapak Ibu melakukan kata tatakun itu ternyata fi'il aslinya. Nah, kita coba ya. Bapak Ibu, fi'il aslinya itu waqa. Maaf, tulisan saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum kelihatan. Nah, ini baru Emang belum ditulis. belum ditulis sama Ustaz. Udah kan, Wak? Udah tuh, Wak. Wako, udah. Udah tuh di bawah udah. Sekarang ada wako. Waqa. Wako. Ya, waqa itu artinya menjaga. Waqa yaqi. Wiqayah. Pengganti. Wiqayah. Diwaqin amrnya qi. Artinya Bapak Ibu menjaga, memelihara. Itu artinya tuh waqayaqi wiqayah. Nah, dari kata waqayaqi nanti mendapatkan tambahan hamzah dan ta menjadi ittaqa. Yattaqi. Ittiqaan. Atau biasanya nyebutnya takwa. Sifatnya namanya muttaqin. Tuh, jadi muttaqi, taku tuh orang yang bertakwa. Filamernya ittaqi. Nah, kalau ini artinya bisa memelihara, menjaga,
bertakwa, menjauhkan diri, menjauhkan diri. Berarti yang Jadi iftaqo wacanya ifta'ala ya. ifta'ala, betul pun. Ifta'ala, ya, ifta'ala. Nah, jadi tadi kata-kata yang kita dapatkan di apa namanya perbenaran tadi, pakai fatatakuna kan gitu ya. Pakai fatatakuna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bapak Ibu, mesti kita memperhatikan ayat sebelumnya. Jadi kita memahami tafsir, memahami makna yang dikandung oleh sebuah ayat, maka memang harus memperhatikan kata atau ayat setelah dan sebelumnya, supaya ada relasi, ada hubungan, ada keterkaitan, ada ketersambungan antara ayat yang sebelum dan sesudahnya, sehingga nanti maknanya itu apa namanya, artinya tidak keliru kita menerjemahkan. Kan gitu ya. Jadi pada ayat sebelumnya kan kalimatnya terkait dengan azab ya, tentang azab dan gitu ya. Jadi dari ayat sebelumnya tuh, dari ayat ke-12 itu, ayat 11 ya, wadzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahum qalila innaladaina angkala wa jahima, itu dia jahim. Jahim itu ayat 12 tuh. Terus kalimatnya wa ta'aman dza ghusati wa 'adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Inna arsalnakum ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan. Akhdan azab artinya wabil, azab yang berat. Azab yang berat. Nah, bagaimana kaifa tattaquna? Bagaimana kamu bisa menjauhkan diri dari azab itu? Itu. Bagaimana kamu bisa memelihara diri, bisa menjauhkan diri dari azab itu? In kafartum, kalau kalian kufur. Kalau kalian ingkar. Nah, itu jadi korelasinya, oh berarti tatakun di sini artinya kalau bertakwa kurang pas ya. Bagaimana kamu menjauhkan diri? Bagaimana kamu bertakwa jika kalian mengkufur kepada Allah? Nah, itu kayaknya kurang pas. Bagaimana kamu dapat terjauhkan dari api neraka kalau kamunya kufur? Gitu. Nah, itu jadi ittaqo itu artinya memelihara, menjaga, takwa, menjauhkan diri. Artinya begitu banyak. Nah, waqayaqi wiqayah itu artinya juga memelihara, menjaga. Ibu-ibu sering dengar ada nun namanya nunul wiqayah. Oh iya. Gitu. Ketemu di sini ya. Apa makna dari nunul wiqayah? Karena difungsikan di situ untuk menjaga jangan sampai nggak ada bunyinya kalimat itu. Maka tanwin yang pertama ketemu alif lam yang kata selanjutnya perlu diwasal, perlu dilanjut, maka ada nun di situ misalnya nunul wasal atau nunul wiqayah. Atau juga berfungsi ketika kapan itu nunul wiqayah? Nunul wiqayah misalnya ketika ada fiil ketemu aku ya. Contoh Bapak Ibu. Contoh misalnya yad'u memanggil. Kalau dia memanggil engkau, yad'uka. Yad'uka. Memanggil mereka, yad'uhum. Memanggil kami, yad'una. Kalau memanggil aku, apa? Memanggil aku, bahasa Arabnya, bener. Yad'uni. Padahal nggak ada nunnya harusnya. Harusnya ya doang tuh. Coba sekarang nggak ada pakai nun, pakai ya doang. Tuh kan. Jadi gini,
Setiap Bapak Ibu yang muliakan di dalam Al-Quran ketemu kata ni gitu ya. Ni, dorobani, hafidhoni. Oh, ayo Bapak Ibu ingat-ingat apa yang kita baca waktu duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud. Doa yang kita baca di antara duduk dua sujud waktu sholat. Apa tuh? Rabbi firli warhamni Wajburni, Urni, warfahni, Warzuqni wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Semuanya pakai nih ya, ditambahin bener nggak, Ustaz? Gimana Bun? Gimana? Karena itu untuk domir aku gitu ya. Aku. Coba sekarang kalau itu dibuang nunnya. Repot. Nggak bunyi. Ada Kami. Wa'apuy. lucu. Nah, nun itu dibutuhkan di situ supaya Menjaga ya. dan ya itu dibacanya bagus, enak. Nun yang menolong itu supaya terbaca namanya nunul wiqayah. Non wiqayah. Wiqayah. Tadi yang kita ketemu di tulisan itu Bapak Ji. Ya, Ada non wiqayah. tahun. Ini wiqayah. Koyah. Untuk memelihara bacaan supaya kalau bahasa Indonesia langsam bacanya itu. Lancar. Ya. Gitu ya. Sebab kalau nanti wa'afini nanti jadi wa'api gitu. Wa'api ya. Atau wa'apuy. Nah repot kan gitu ya. Wih. Nah, itu namanya nunul wiqayah. Non wiqayah. Terus pada fil amarnya ki. Bapak Ibu perhatikan ki. Ki itu artinya jagalah, pelihara, jauhkanlah. Seperti kalau kita baca doa, orang yang sebut namanya doa sapu jagat. Waki. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Waqina. wa Waki. nati. Nah, oh ya. Nanya kami. Jagalah Wakini. Wakini Kalau sendiri wakini. Wakini aku. Wakimin Jarang belum. Wakini tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Wakin. Gitu. Itu wakini jagalah aku, wakina jagalah kami ya Allah. Waqihimus sayyiat itu adalah Quran. Waqihimus sayyiat, ya Allah pelihara mereka, jaga mereka dari keburukan-keburukan. Bapak Ibu yang mengatakan kalau kita ketemu satu kata dalam bahasa Arab itu harapannya kata itu kemudian diperlebar kesana kemari sehingga dapat maknanya begitu. Oh itu ternyata. Jadi itu artinya apa tadi Bapak Ibu? Memelihara. Nah, melihara itu kalau wako, kalau ki saja Jagalah. Pelihara. jagalah. Sama ibu-ibu nih, kalau ada aki-aki maka berarti harus Mentang-mentang mana nenek. harus dijaga tuh. Baik, kita lanjutkan. Wawunya pada kata takun ini isim. Isim dhamir. Isinya isim dhamir. Bapak Ibu, saya rasa di antara Bapak Ibu ada yang mulai merasakan ini ya, apa namanya, kata-kata ini berulang-ulang jadinya kita paham ya, tanpa secara khusus belajar kaidah bahasa Arab pernah diulang. Makanya dipaham atau Ya, alhamdulillah. jadi Kita pahamnya takwa itu hanya takwa aja Pak Ustadz tadi pahamnya. Ternyata takwa itu luas sekali artinya. Takwa itu bisa dipahami dari sisi pemaknaan kata, lafaz katanya sendiri itu luas, ya gitu ya. Nah, belum lagi kalau gini Bapak Ibu, nanti kita lihat yang di dalam tafsirnya nanti kita lihat. Oke, ini dulu kata-katanya dulu. In itu huruf. Huruf apa namanya Bapak Ibu? Syarat. Nah, Syarat. Ini kafara. Kafara. Fi'il. Ya, fi'il ma. Madi. Domir. Kalian isim Mesin domir. domir. Domir.
ganti. Yauman, Isim Im. zaman. Doro. Ke zaman. Doro. Doro. Yauman. Kelihatannya ada padanya tuh Bapak Ibu tuh pada tuh. Jadi kalau ada pada satu isim kok nggak ada huruf jernya tuh kok ada kata-kata arti pada pagi hari, pada malam hari, pada sore hari, pada hari ini, itu berarti zorof. Tuh, ditandai dengan apa? Ditandai dengan fathah, fathatain atau fathah. Contohnya misalnya masaan. Apa masaan artinya Bapak Ibu? Sayur. Sayur. Bukan saya. Bahasa Arab ini masaan, sobahan. Keren. Sobahan pada Besok, waktu lusa. pagi. Masa. Masaan pada waktu Sore. sore. Lailan, Malam. naharon. Siang. Siang. Itu padanya ada pada waktu siang, pada waktu malam. Annya itu ya. Annya itu. Itu. Jadi kalau misalnya gini, intadirni masaan, nah itu masaan itu zorof. Jadi terjemahannya ada padanya. Meskipun nggak ada pada itu biasanya Bapak Ibu temukan kan huruf fi ya, fi itu kan itu. Ya. Fi kan di pada kan gitu. Nah, pengganti fi itu dia nasab itu. Jadi fil yaumi, fil masai aslinya. Fi kan pada, al masai sore, fil masai pada waktu sore. Tanpa fi, masaan maknanya sama fil masa. Maka dorob itu sama dengan dalam istilah kaidah namanya maf'ul fi. Karena ada fi. Karena di dalamnya ada fi, ada mana fi di dalamnya itu. Pada. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yaj'al. Yaj'al apa yaj'al? Fi'il ya. Fi'il apa nih Bapak? Al-wildan. Pertanyaan begini. Al-wildan itu satu atau dua atau banyak? Dua. Sama. Taunya dua atau dua? Dari alif nun. Alif dan nun. Alif nun. Iya. Dan. Ternyata wildan itu bukan dua, tapi banyak. Tanya. Oh ya banyak. Bagus anak ya Mas Ad. Yaudain nih. Kalau yang dua itu kalau bacaannya al-waladani. Ada ain. Ada ya. Jadi kalau al-wildan itu satu kata tapi maknanya banyak. Anak-anak kan namanya anak-anak. Anak-anak. Ya ilallah, ini salah mulu. Innalillahi. Al-wildan. Al-wildan itu berarti anak-anak. Pak Haji dekat sekolah al-wildan kan? Insya Allah. Dekat sekolah sampingnya rumahnya. Sekolah al-wildan. Itu arti anak-anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau baca surat al-waqi'ah, coba. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Nanti di akhirat, nanti di surga itu yang akan menyajikan gelas-gelas di nampan-nampan, menyajikan dan melayani para penghuni surga itu wildan, anak-anak kecil, anak-anak sebaya umuran kecil itu. Mereka akan berkeliling, membagi, melayani orang-orang di surga. Gitu. Siapa wildan itu? Ada pendapat ulama mengatakan mereka itu adalah anak-anak yang wafat di waktu kecil sebelum balik. Nanti usianya akan sama. Bukan remaja Pak Ustadz ya? Sama aja itu nanti. Siapapun ibunya kalau dia belum balik, rahim manapun yang melahirkannya, mau Nasrani, mau Yahudi, mau kafir, sepanjang anak itu meninggal wafat sebelum balik, maka mereka akan masuk surga. Jadi wildan gitu. Nanti ada, mohon maaf kalau bahasa ini, itu ada manajernya tuh anak kecil itu. Ada yang apa namanya itu yang orang tuanya di situ, manajernya. Siapa tuh orang tuanya? Orang tuanya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti Bapak Ibu bisa temukan itu di dalam apa namanya hadis-hadis tentang Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Mi'raj itu Nabi SAW diperlihatkan oleh Jibril
Ada kawanan anak kecil di kebun yang ada orang tuanya. Lalu Nabi bertanya, siapa orang tua itu? Maka Jibril mengatakan, itu adalah Ibrahim alaihissalam. Nanti kelak di surga nanti ada Ibrahim alaihissalam yang akan ngayomin anak-anak itu. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jadi wildan itu anak-anak berarti isim. Isimnya jamak. Jamak apa nih Bapak Ibu? Muzakkar. Bukan. Apa? Musanna. Oh, bukan. Ayo kalau jamak yang tidak ada polanya namanya yang tidak namanya jamak Taksir. Oh, Masya Taksim. Allah. Taksir. 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 Jamak taksir itu jamak apa Bapak Ibu? Jamak taksir itu yang ada jamak Jamak yang dibentuk dengan pola yang tidak beraturan. Ada polanya tapi tidak beraturan. Kalau yang beraturan namanya muzakkar salim. Kalau dia mu'annas namanya mu'annas Salim. Salim. Kalau yang tidak beraturan nggak ada kata salimnya. Jadi jangan besok ada dengar orang bilang ini jamak taksir salim. Taksir itu pecah, salim itu nggak pecah. Jadi oh yang Pecah nggak pecah. oh dia hanya retak doang. Jadi jamak yang dibentuk dengan menambah wawun nun atau ya nun namanya jamak muzakkar salim. Salim. Jamak yang ditambah alif ta di ujungnya namanya jamak muannas Salim. kalau tidak itu namanya taksir. Taksir. Pecah. Pecah itu maknanya kata dasarnya ada yang diimbuhi depannya, ada yang diimbuhi tengahnya, ada yang diimbuhi akhirannya. Gitu. Itu namanya jamak taksir. Jadi bukan seperti orang mengatakan kenapa disebut jamak taksir? Karena cara bentuknya jadi taksir gitu. Naksir, oh, bukan itu. Atau pola. Dari pola dasar. Pak Ustadz mau tanya, Ya, monggo. yang tadi itu, yang di atas yang mana dia tatakuna itu Iya, bukannya betul. bukannya jamak yang di atas tatakuna, yang di atas itu bukannya jamak jamak ini Muzakkar salim. muzakkar salim. Ayo Bun, masih inget nggak nih? Kalau Tatakuna. nya wawun nun, contoh ya. Ya. Contoh gini, yuk, nah, yuk minuna, ya, Mereka. minun. Oh itu Terus di bawahnya Tu'min. minun. minum. Kalian. Nah, Iya. Oh, mukminun. Oh, minun, mukminun. ayo bedanya yuk minuna sama mu'minuna dari sisi lafaznya belum artinya. Apa bedanya? Minunnya mereka beriman. Iya. Mukminun orang-orang beriman. Iya. Ini fiil. Artinya mereka beriman. Beriman. Yang ini Orang isim. iya, jamak muzakkar. Artinya mereka atau artinya mereka orang Orang beriman. yang beriman. Jadi kalau yang yu'minuna itu ciri fiilnya dari mana tuh Bapak Ibu? Ciri Ya, waw, nun. Ya. ya depannya, nunnya di ujungnya. Kalau mu'minuna Dari cirinya masdar. Mim, masdar. Mim. Nah, sifat. Nah, sifat. Kata sifat. Oke. Jadi kalau tatakuna ada taknya bunnya. Ada Ah, iya. Iya. mereka. Kalian. Kalau saya ganti tanya dengan muttaquna atau muttaqina berarti isim atau fiil? Kalau pakai mim berarti isim. Isim. Berarti isim. Itu benar ini. Kaca. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Syaiban. Syaiban isim. Syaiban. Ya, masdar. Masdar. Syaiban. Masdar.
Jadi kata-kata kita kembali ke ayat Bapak Ibu. Kalimatnya begini. Fakaifa tattaquna, mana tadi di atas ya sebentar. Fakaifa tattaquna, bagaimana kalian akan dapat memelihara diri dari jahim, dari neraka. Kafatum, kalau kalian kufur. Itu. Terus kalau dipahami lagi begini. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yad'ul wildana syiba. Bagaimana kamu bisa menjaga diri dari neraka nanti pada hari yang menakutkan, di mana hari itu anak-anak karena rasa takutnya yang baru lahir, baru masih kecil, tiba-tiba beruban. Itu hari kiamat. Ya. Kiamat. Atau hari nanti di akhir untuk menunjukkan apa? Orang yang mestinya belum beruban tiba-tiba beruban. Karena apa? Karena saking ngerinya kan. Oke. Jadi tatakuna itu berarti fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu waktunya sekarang dan akan datang. Bagaimana kamu sekarang dan akan datang terus akan mampu menjaga diri kalau kamunya tetap kufur kepada Allah. Kira-kira gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang masih pada hitam rambutnya berarti dia nggak takut Pak Ustadz ya? Bisa aja sih Ibu. Karena saya berada di depan orang-orang yang sudah memiliki syaiban, jadi boleh ngomongin. Oke, jadi ini satu saat ini ada kisahnya gitu. Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Terus kemudian ini, wallahualam, ini Israiliyat katanya. Jadi gini, cerita kalau Israiliyat itu Nabi mengatakan fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Tentang kisah Israiliyat itu, maka Bapak Ibu jangan mendustakannya, jangan juga percaya benar-benar. Membohongkan juga, mendustakan juga jangan, membenarkannya juga. Ya, pokoknya ada tidak aja. Tapi kisah ini suara dari mana Bu Ana? Dari Ibu Rina ya. Boleh dimatikan dulu, Bu. Jadi gini, suatu saat Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Ketika didatangin gitu ya, datangin mau mencabut nyawa, dia protes. Protes. Akhirnya kalimatnya begini, kamu mau nyabut nyawa saya, ngasih tahu belum mau nyabut nyawa saya? Nah, nggak mau. Kira-kira dialognya begitu ya. Sekali lagi ini kan Israiliyat, jadi Bapak Ibu bisa percaya bisa ya. Gitu ya. Akhirnya naik kepada Allah ngomong, Musa nggak mau nih. Gitu, jadi. Nabi Musa itu kan nabi yang terkenal banyak protesnya ya Bapak Ibu. Coba aja. Nabi Muhammad dapat dapat perintah sholat berapa kali? 50. Ya. Terus turun melewati Nabi Musa, lalu kata Nabi Musa, umatmu nggak bisa wahai Muhammad, naik lagi minta diskon dari 50 jadi 40, 40 jadi 30, 30 jadi 20 jadi 10 jadi 5. Kata Nabi Musa mengatakan, umatmu kayaknya nggak bisa, dia naik lagi aja katanya gitu. Tapi kata Nabi, malulah saya, udahlah katanya. Yang saya bayangkan seandainya Nabi Muhammad SAW itu nggak malu naik lagi, dapat diskon lagi, kira-kira sholat kita jadi berapa tuh ya? Jadi 3. Ini nggak sholat Pak Ustadz. Enggak lah sholat. Karena kenapa tuh? Ladinan liman la sholat lahu. Tidak beragama yang tidak ada sholatnya. Jadi pasti sholat, cuma sholatnya mungkin gitu ya. Tapi sudah segitu kata Nabi, udah malu lah saya, udah 5, dari 50 jadi 5. Masih diskon juga. Gitu. Nah, satu saat dibilang kisah tadi Nabi Musa itu, kamu kasih tahu dulu saya dong, masa ini. Enggak, kemudian berselang waktu lagi Israel datang lagi mau mencabut nyawanya. Lalu dia protes lagi, nggak bisa kan sudah bilang. Apa itu? Kalau mau mencabut nyawa, nah itu kasih tahu dulu gitu. Nah, disitulah muncul kalimat, bukankah Allah sudah ngasih tanda-tanda peringatan kepadamu, hai Musa? Apa itu? Rambut yang sudah mulai memutih.
Itu ciri-cirinya itu, tanda-tanda itu. Mata sudah mulai dibantu. Kan gitu. Kan gitu. Jalan sudah mulai dibantu. Ada tongkat. Kan gitu ya. Itu tuh. Gigi sudah mulai susah ngunyah. Kan gitu. Dan segala macam. Itu tanda-tanda. Tidakkah kau itu perhatikan bahwa itu tanda-tanda? Jadi Bapak Ibu yang muliakan, itu sudah banyak tanda-tanda Allah gitu ya untuk kita nih gitu ya, tentang datangnya akhir waktu kita nih. Kapanpun datangnya akhir itu, yang penting mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita kembali lagi ke nih, ada pertanyaan tentang ayat ini Bapak Ibu, silakan, tentang ayat ke-17 surah Al-Muzammil. Ya, yang apa ini juga sebagai apa namanya? Ada Pak Ustadz. Sabab bagi kita. Silakan. Ini kapan menerjemahkan ketika fa itu maka atau lalu Pak Ustadz? Luar biasa. Ini pertanyaannya gampang tapi jawabannya yang panjang. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak Ustadz aja. Jadi sederhananya begini. Fa yang artinya maka itu dia menjadi jawaban dari sebuah apa namanya kausalitas ya. Ada sebab, ada akibat. Dan fa itu selalu mengawali adalah kalimat akibat. Kalau jadi kalimat akibat berarti ada kalimat sabab. Sebab. Ya, sebab. Dalam konteks ini yang sebab itu namanya jumlah syarat, yang fa itu namanya jumlah jawab syarat. Nah, dari mana taunya fa itu jumlah jawab syarat? Paling tidak biasanya ditandai oleh huruf-huruf syarat. Huruf satu ada berapa? Banyak, tapi ada 3 yang umum. Kapan ya kita membahas itu ya? Waktu itu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Ada la, mohon maaf, ada in, ada iza, ada lau. Bapak Ibu masih ingat nggak itu ya kemarin ya? Waktu itu kalau nggak salah pas, oh iya, pas kajian hadis ya, kajian hadis ya. Hadis kemarin. Jadi ada 3 macam. Ada in, artinya jika. Ada idza, artinya apabila. Ada lau, artinya sekiranya atau seandainya. Ya, masih banyak yang lainnya tuh. Isim syarat itu masih banyak. Ya, ada syarat itu banyak. Tapi 3 yang paling umum. Nah, kalau ada itu, maka ada fa, maka fa itu mesti jawab syarat namanya. Gitu ya. Itu. Contoh nih Ibu yang muliakan yang gampang nih. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Awalnya apa tuh An-Nasr? Apa Bun? Awal surah An-Nasr itu awalnya Nasrullah. Tul idza ja. Coba kita telusuri. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus? Fasabih bihamdi rabb. Astagfirullah. Ada fa di atasnya ya? Ada idza ya? Idza. Berarti fa-nya itu Maka. Syarat maka. Itu begitu, Bunda. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Yang lain, Bunda monggo kalau ada yang tanyakan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita beralih ke ikhtisar. Ikhtisar kita ternyata sampai pada surah hari ini surah ke-21 kalau tidak salah ya. Surahnya surah Toha. Kalau Bapak Ibu kalau buka Al-Qur'an ayat pertama Toha itu punya. Itu artinya apa Bu di situ di Al-Qur'an artinya? Toha juga ya? Toha juga kan gitu. Maka menerjemahkan Toha itu yang diambil para ulama. Gitu. Tapi juga sebagian menyebut bahwa Toha itu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahunya bahwa itu nama Nabi? Dari ayat keduanya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Artinya tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Siapa yang mu berarti kalau diturunkan Al-Qur'an? Kalau bukan Nabi Muhammad. Maka
Di situ berarti kamunya, tohanya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah kalau dengar kita ada sholawatan, namanya sholat badar. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, gitu ya. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Yasin juga begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kan gitu. Maka ayat selanjutnya itu, sesungguhnya engkau hai Muhammad ada telah masuk rasul. Oh, berarti kalau gitu Yasin itu kata para ulama, kalau gitu Yasin itu engkau Muhammad, berarti nama lain dari Nabi Muhammad. Nah, itu tafsir, namanya tafsir. Tapi gitu ya. Bapak Ibu mau terjemahkan langsung Toha, Yasin dengan Yasin, itu juga yang dipakai oleh kebanyakan ulama. Seperti itu nggak masalah. Tapi mau memaknai itu sebagai nama lain daripada Nabi Muhammad, juga itu diambil juga langkah itu oleh sebagian ahli tafsir. Jadi sah-sah saja. Sekarang kita lihat surat Toha. Ikhtisar surat Toha. Nama suratnya surat Toha dan tidak ditemukan nama lainnya. Dalam Al-Quran nama lainnya nggak ada surat Toha. Ya Toha aja. Sumber penamaannya adalah ini misalkan apa namanya nih hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya. Ibnu Mas'ud itu asal nama lengkapnya Abdullah bin apa namanya Abdullah Ibnu Mas'ud namanya gitu ya. Jadi nama aslinya, nama panjangnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Gitu ya. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala Bani Israel surat Bani Israel tuh. Itu maksudnya surat Bani Israel itu. Surat Bani Israel ada nama lainnya. Apa nama lainnya, Bapak Ibu? Bani Israel nama lainnya Al-Isra. Al-Isra. Ya, nama lainnya surah Al-Isra. Wal Kahfu. Kahfi. Surat Kahfi. Tuh Bun. Jadi surat Al-Kahfu aslinya. Jadi kalau baca surat Al-Kahfi itu kan ada suratnya. Nanti dia mudhof ilaih. Tuh. Jadi kalau nggak ada suratnya, ayo coba ini ketemukan. Baca Kahfu. Baca Al-Kahfu nggak enak ya. Gitu ya. Nggak umum Pak Ustadz. Iya nggak umum. Tapi kalau ada surat baru Kahfi ya. Iya, karena idhofat kan gitu ya. Iya betul. Oke, tapi nggak apa-apa supaya kita tahu ya. Wa Maryam, surat Maryam. Wa Toha. Nah itu disebut di situ namanya Toha. Oh berarti namanya Toha. Gitu. Wal Anbiya. Surat Anbiya. Surat Anbiya. Iya, ini Bapak Ibu kalau perhatikan itu berurutan tuh. Bani Israel, Kahfi, Maryam, Toha, 20. 17, 18, 18, 19, 20, 21. 21. Kunna min Itak. Dari mereka. Berapa Bani Israel? 17 kan? Iya. Al-Kahf, surat Al-Kahfi? 18. 18. Maryam? 19. Toha? 20. 21. Guna minal itaqil awal. Itu adalah apa namanya generasi-generasi terdahulu. Generasi terdahulu. Konon katanya dalam riwayat sebut bahwa ini surat-surat dulu yang disenangi oleh para sahabat dan di awal-awal itu. Yang dihafalkan oleh para sahabat di awal-awal itu yang disenangi itu nih surat-surat ini nih. Wa hunna min tiladi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya ini adalah tiladi.
Ini adalah hal-hal yang aku sering baca, yang sudah lama aku baca. Ya. Itu ini sabda Nabi, inilah yang menunjukkan bahwa surat namanya surat Toha. Waktu turun. Surat Toha termasuk dalam surat Makkiyah, berarti turun di Mekah. Menurut Ibnu Abbas, surat Toha turun setelah surat Maryam. Jadi berurutan ya. Karena ada kedekatan makna dan korelasinya antara kedua surat itu. Yaitu di sini nih. Ini termasuk udah bicara tentang munasabah, korelasi ya. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an ini dengan bahasamu hai Nabi Muhammad, agar dengannya engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Itu surat Maryam ayat 97. Nah, pada ayat surah Toha di awal kali sudah bicara ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi ada korelasinya, yang di akhir surat Maryam bicara tentang kami berikan kepadamu Al-Qur'an agar engkau memperingatkan kaummu, maka di sini dijelaskan Al-Qur'an yang kami turunkan itu tidak akan menyulitkanmu, bukan untuk membuatmu susah. Litashqa, untuk membuatmu susah. Syaqiyun artinya sengsara. Fungsi surat Toha. Surah yang diturunkan di kota Makkah ini disebut surat Toha sesuai dengan nama surat pertama. Dengan beberapa alasan, yaitu Toha adalah salah satu nama mulia yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil demikian, Bapak Ibu, dipanggil dengan Toha sebagai penghormatan dan penghibur hati beliau atas segala penentangan ya, bukan pertentangan, penentangan ya, penentangan dan pembangkangan dari kaum Quraisy. Oleh karenanya surat ini dibuka dengan Toha sebagai panggilan lembut sang pencipta Allah SWT kepada yang cinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan kesayangan. Jadi Bapak Ibu muliakan, saya pernah menyampaikan juga di sini. Nabi Muhammad SAW itu, nama Muhammad itu di Al-Quran disebut berapa kali Bapak Ibu? Muhammad itu, kata Muhammad di dalam Al-Quran berapa kali? Satu kali. Nah, berapa Bun? Satu kali ya Bun, Pak? Kali ya. Lebih. Berapa Bun? Lebih. 4 ya Pak Ustadz. 3 kali. Salah ya. 4 kali. 4 kali. 4 kali. 1 kali dalam surah Ali Imran. Kalau tidak salah ayat 144. 1 kali dalam surat Al-Ahzab ayat 40. 1 kali dalam surat Al-Fatah ayat 29. Dan terakhir surat Muhammad ayat 2. Jadi 4 kali saja Nabi SAW disebut namanya. Nabi Musa alaihissalam disebut secara jelas nama Musa itu sebagai Muhammad, Pak Ustaz. Interupsi. Surat Muhammad ayat berapa? Surat Muhammad ayat 2. Ayat 2. Ya. Nah, saya ulang lagi ya, coba takut. Terima kasih. Ya. Betul. Oke. Jadi kalau Nabi Musa disebut sebanyak 131 kali. Nabi Musa tuh. Nabi Musa disebut sebanyak 131 kali. Itu kalau Nabi Musa. Nabiullah, selanjutnya yang banyak-banyak disebut lagi nih. Nabiullah Isa alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Nah, Nabi Muhammad hanya 4 kali. Dan ternyata 4-4-nya itu, ibu-ibu, bapak yang muliakan, bukan dalam konteks lawan bicara yang dipanggil, bukan. Kalau Nabi Musa, beberapa ayatnya Allah bilang ya Musa, gitu, ya Musa, alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Ya Musa, idrib bi asak,
pukulkanlah tongkatmu dan seterusnya lah kan gitu ya. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Hai Isa, sungguhnya aku mewafatkanmu dan seterusnya. Tapi kalau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak pernah menyebut namanya dengan panggilan Ya Muhammad, nggak ada di Al-Quran. Coba aja Bapak Ibu temukan, nggak ada. Yang empat-empatnya itu semuanya dalam bentuk informasi, bukan dalam bentuk panggilan. Nah, ketika Allah memanggil Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memanggilnya dengan jabatannya beliau. Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika. Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffar wal munafiqin. Jadi dipanggil nabi, rasul. Wahai nabi Allah, wahai Rasulullah. Wahai nabi, wahai rasul. Tidak dipanggil namanya. Artinya apa? Kata ulama mengatakan begitu Allah memuliakan nabi kita sampai namanya saja tidak disebut dengan nama. Seperti bapak-bapak, ibu yang muliakan, kalau bapak-bapak dipanggil dengan langsung namanya kayaknya lebih mulia kalau dipanggil, kalau di kantor dipanggil dengan jabatannya ya kan gitu ya. Lebih enak dipanggil jabatannya. Kecuali kalau dalam bukan konteks itu ya. Gitu tuh. Allah alam bisawab. Oke, lanjutkan. Jadi dipanggil namanya Nabi Muhammad. Gambaran nomor selanjutnya, gambaran cinta surat Thaha antara 1 dengan 3 di atas tentu sangat berpengaruh kepada sisi psikologis Nabi Muhammad SAW yang saat masa-masa wahyu turunkan. Kerap ya, merasa ketakutan, gelisah, khawatir akan keselamatan dirinya, belum lagi mendapatkan apa? Rongrongan, ejekan, kan gitu, penentangan, usaha pembunuhan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau. Tentu perusahaan yang dialami beliau sangatlah wajar jika ternyata Allah SWT memberikan penghormatan, panggilan kedekatan, panggilan pemuliaan, panggilan kesayangan dengan nama-nama tadi itu. Toha, Yasin, dan seterusnya. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya gitu ya. Jumlah kalangan Kufah menyebutnya 135 ayat. Kalau golongan ulama Hijaz 134, ulama Basrah 130, ulama Syam 140. Di antara beberapa pendapat ini, pendapat pertama yang paling bukan yang paling benar, artinya yang masyhur 135. Gitu ya. Adapun jumlah kata surat Thaha adalah 1534 kata. Sedangkan jumlah hurufnya Bapak Ibu 5399. Masya Allah. Bayangkan tuh 5399 baca surah Thaha 5999 terus dikalikan 10. Itu pahalanya begitu tuh. Janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbabun nuzulnya, ada beberapa sebab turunnya surat Thaha ini, diantaranya ejekan orang-orang Quraisy yang menganggap sholat itu membuat susah dan payah Nabi. Dalam riwayat lain Nabi berjinjit, jinjit tahu ibunya, kakinya diangkat itu ujungnya itu. Atau kadang mengangkat salah satunya karena saking capeknya Nabi kalau baca Quran itu lama sekali kalau di surat malam itu. Jadi suatu saat ada kisah sahabat itu ngikut di belakang, Nabi sudah takbir, sahabat ngikut sholat di belakang, sholat malam nih, sholat tahajud nih. Ada riwayat begitu mengatakan. Malam dia takbir, Allahu Akbar. Begitu ngikut Nabi, apa yang terjadi Bapak Ibu yang muliakan? Nabi membaca surat Al-Baqarah. 10, 20, 30 ayat, 100 ayat, kagak ruku-ruku. Sampai 286 ayat. Gitu ya. Kan berarti terakhir tuh ya. Terakhir ya. Itu ternyata bukan ruku, nambah surat Ali Imran. Ali Imran selesai sampai akhir, nambah surat An-Nisa. Sampai surat Al-Maidah barulah ruku. Bayangkan itu. Masya Allah, berapa jam itu? Maka Nabi itu ngangkat kaki mungkin jinjit kadang-kadang. Kenapa? Karena lelah, karena capek. Maka orang-orang kafir itu ngecek itu. Maka di sini bilang ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa.
kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, hai Muhammad, supaya kami menjadi engkau susah, bukan. Illa tazkiratan liman yakhsha. Menjadi tazkirah, menjadi pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut. Tapi memang Nabi seperti itu kalau sholat, seperti yang digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi memang tidak menambah, tidak mengurangi sholat sunnahnya 11 rakaat. Tapi kata Aisyah, jangan engkau tanya indah dan panjangnya bacaan beliau. Masya Allah. Tentang sebab turunnya surat Toha adalah seperti yang diwakilkan oleh Anas bin Malik. Ini saya kisahkan aja di sini, Bu. Kisahnya panjang nih, langsung terjemahannya ini. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, suatu saat keluarlah Umar dengan menghunus pedang, gitu ya. Ia diberitahu bahwa adikmu, suamimu telah telah terbujuk masuk Islam. Maka Umar mendatangi keduanya, adiknya Umar nih, bukan anaknya, adiknya Umar itu namanya Fatimah. Jadi Fatimah itu ada bintu Muhammad, bintu Umar. Dan mereka membaca surat, maka Umar mendatangi keduanya dan ada bersama saudarinya itu seorang muhajirin. Sebentar, di sini aja saya ceritakan yang ininya nih. Ini nih Bapak Ibu nih. Kisahnya nanti saya kirimkan. Pada suatu hari dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat ngaji Rasulullah di sana, tempat di mana baginda Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, mata yang menanar, marah gitu, orang sudah menyangka dia mengerti dan mengerti bahwa ini akan terjadi sesuatu yang mengerikan, akan pembunuhan nih. Kalau udah Umar udah wajahnya merah, udah ada yang ditebas saja kepalanya nih. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, memang dia pengen membunuh Nabi. Umar itu dulu tuh di jalan ketemu Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bertanya, "Yang Umar mau kemana engkau?" Bilang, "Aku akan membunuh si murtad itu." Si murtad itu maksudnya Nabi Muhammad. "Si murtad yang mana?" tanya Nu'aim. "Yang mana lagi lah itulah, yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekan nenek moyang kita dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Nah, kata Umar bin Khattab. Nu'aim mengatakan, "Umar, tidak salah engkau." Gitu. Umar mengatakan, "Enggak salah lah saya. Memang ke sana saya akan membunuh tuh si pecah belah itu." Ini kata Umar. Maka kemudian Nu'aim mengatakan, "Apakah kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad sementara adikmu yaitu Fatimah ternyata dia sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad." Mendengar itu muka yang memang tadinya sudah marah dan merah bertambah lagi marahnya, jengkel, keselnya. Dia membunuh orang yang dianggap sebagai musuh, ternyata adiknya ngikut. Gitu. Bukan main-main mangkel yang Umar bin Khattab nih. Tidak. Maka ia berubah haluan yang tadinya menuju Darul Arqam, dia berangkat menuju rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah itu sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid namanya, dan seorang sahabat namanya Habab ibn al-Arath. Mereka sedang membaca Al-Quran di dalam itu ya, di dalam rumahnya Fatimah itu. Diketuklah pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Umar mendengar suaranya saja orang-orang pada takut, termasuk Habab itu takut lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah, adiknya, sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Al-Quran yang menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Dia simpan. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran itu yang tersembunyi di balik bajunya itu, di balik kainnya itu, ya terjatuh, tersembul kelihatan. Umar bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." Suhuf itu lembaran-lembaran Al-Quran. Jadi dulu kan Al-Quran kan belum dibukukan, masih bentuk lembaran-lembaran. "Apa suhuf itu?" Maka dibilang lembaran Al-Quran. Maka dibacalah, "Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini. Yang sedang dibaca itu maksudnya untuk membuatmu susah, tapi justru untuk membuatmu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus akhirnya apa yang terjadi ini? Di hati Umar tidak main-main. Belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Gitu kata dia dalam hatinya nih, sesuatu yang benar tergetar hatinya. Maka Umar kemudian bertanya, "Di mana keberadaan Muhammad?" Maka Fatimah mengatakan, "Saya tidak mau ngasih tahu engkau.
Di mana? Tanya Umar lagi, apa namanya, maksa katanya. Akhirnya dikasih tahu di Darul Arqam. Maka akhirnya bergegaslah Umar menuju Darul Arqam, dan saat tiba di Darul Arqam, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, termasuk dalamnya ada Hamzah, gitu ya. Sama-sama itu juga, sama-sama kerasnya, sama-sama pemberaninya. Diketuklah pintu, tanya ketika itu, siapa di luar? Umar. Di dalam Arqam itu sahabat-sahabat pada takut, maka tampillah Hamzah yang pemberani tadi untuk membukakan pintu. Maka Hamzah mengatakan, kalau niatnya baik kita terima, tapi kalau niatnya dia tidak baik, maka kata Hamzah, saya akan melawannya, saya akan menanganinya, saya akan ngurus dia. Dibukakan pintu, begitu dibukakan pintu, Umar langsung merangkul Nabi Muhammad SAW dengan nada tersendat. Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian dia masuk Islam. Nah, itu kisah pada turunnya surat Toha. Jadi bukan peristiwa itu baru turun surat Toha, enggak. Tapi ada peristiwa yang berkaitan dengan surat Toha. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Itulah. Jadi tidak selalu sabab nuzul itu peristiwanya dulu baru datang suratnya. Tapi yang ini suratnya sudah datang. Tapi ketika mendengar itu Umar terketuk hatinya. Dan disitulah dia masuk Islam. Itu bisa juga disebut dengan sababun nuzul. Apa isi daripada surat ini? Nah, Bapak Ibu ini isi kandungannya nih, mari kita lihat nih. Ya. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Ajakan Nabi untuk bersabar, memperbanyak zikir, tidak terbayar oleh dunia, dan perintah agar menyuruh keluarganya untuk sholat. Gitu ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Itu ayatnya ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan betul-betul bersabarlah dalam melaksanakannya. Nah, itu jadi kita nih Bapak Ibu muliakan harus memperhatikan juga anak-anak kita, keluarga kita tentang sholat itu, karena perintahnya jelas. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menekuni sholat itu. Kisah tentang Nabi Musa, ini ayatnya 9 sampai 114, panjang banget ya. 14 bukan 114 ini, maaf. Nabi Musa menerima permukaan wahyu, ya. Permulaan wahyu. Dua macam mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan permohonan Nabi Musa. Nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Musa sejak kecil. Coba nikmatnya apa Bapak Ibu? Nabi Musa alaihissalam dialirkan ditaruh di dalam kotak lalu dialirkan di sungai dalam rangka apa tuh? Dalam rangka menyelamatkan dia dari pembunuhan di saat itu Fir'aun membunuh anak-anak kecil. Maka dia ibunya dengan tega, memang atas petunjuk Allah tentu saja, dia dimasukkan di dalam kotak dialirkan sungai. Dan qadarullah, memang Allah sudah ngatur. Apa? Kotak itu persis ngalir di sungai, yang sungainya itu mengalir di istananya Fir'aun. Akhirnya kotaknya diambil, dan kemudian kotak itu ternyata isinya anak kecil yang masih merah kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi disusukan oleh orang-orang wanita-wanita yang ada di situ, tidak mau menyusu. Disusukan, dipanggil orang-orang yang tidak menyusu, dan akhirnya Allah mempertemukan ibundanya. Kaitaqarra ainuha. Maka ibunya yang tadinya sedang gelisah, sedang resah bagaimana kehilangan anaknya, sengaja dipertemukan oleh Allah SWT dengan anaknya yang kesayangannya itu. Tapi kan tidak tahu kalau itu ibunya. Tapi begitulah Allah cara mempertemukannya. Apa? Wanita-wanita yang lain yang akan menyusukan Nabi Musa ternyata tidak cocok. Nah, akhirnya datanglah ibunya dan kemudian menyusulah Nabi Musa kepada ibundanya. Begitu Allah mempertemukan. Sengsara awalnya, tapi kemudian nikmat. Tapi bukan judul sinetronnya, sengsara. Nabi Musa dan Harun diperintah menghadap Fir'aun. Ya. Idhaba faqula, itu perintah Allah. Pergilah kau berdua ke Fir'aun dan katakanlah kepadanya, ya, agar bertakwa, agar agar tunduk dan patuh. Boro-boro ya. Akhirnya terjadilah Nabi Musa menghadapi tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu menjadi orang yang beriman ketika apa? Ketika semua sihirnya, ularnya itu dimakan oleh ular yang besar.
yang dimiliki oleh Nabi Musa yang dihadirkan, dimunculkan, diwujudkan dari tongkat yang kemudian oleh Allah SWT diwujudkan menjadi ular yang besar. Akhirnya kemudian dikejarlah Nabi Musa ini. Ya, Nabi Musa ini dikejar dan dikejar kemudian sampailah ke ke laut, di pinggir laut. Nah, kemudian diperintahkan oleh Allah SWT agar ia kemudian memukulkan tongkatnya. Akhirnya tongkatnya dipukulkan, terbelahlah ya fanfalaqo ya, maka terbelahlah laut itu qataudil adim, seperti gunung, masing-masing seperti gunung. Masing-masing menggulung dan di tengahnya kosong, sehingga Nabi Musa dengan kaumnya menyeberang laut itu. Akhirnya Fir'aun kemudian mengejar itu dan akhirnya Fir'aun tenggelam ketika lautnya dipukul kembali dan menyatu kembali. Sampai di tempat di mana Nabi Musa dan kaumnya itu berada di satu daerah, maka Allah SWT memerintahkan Nabi Musa agar membawa 70 anggota, 70 kaumnya untuk mendapatkan, menyaksikan Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu. Ya, wahyu ke Bukit Tursina. Dan dalam keadaan seperti itu, ternyata kaum yang tertinggal di padang itu ternyata mereka menyembah patung yang wujudnya adalah sapi, gudel itu berarti anak sapi. Kalau orang Jawa ada sapi anaknya gudel. Ya, kebo anaknya apa, Bro? Ada tuh kebo. Oh, salah. Kalau sapi anaknya pedet. Kalau kebo gudel. Kebo anaknya gudel. Gitu. Kalau kambing anaknya cempek. Itu. Kalau ayam anaknya Pite. Itu Bu, bahasa Indonesia nggak punya. Coba yakin tuh bahasa Indonesia nggak punya. Punyanya apa? Anak sapi, anak kebo. Semua juga anak ini. Tapi penunjukannya kecil itu nggak punya. Nah, anak sapi itu ternyata dibuat yang tadi namanya pedet itu dibuat oleh Samiri dari emas. Lahu khuar. Yang anehnya itu yang patung yang dari emas tadi, lapisan emas tadi, ternyata apa? Itu ternyata bisa bersuara. Dan emasnya dari mana? Tahunya emasnya itu ketika ditelisik nih di tafsir itu, emasnya itu sesungguhnya adalah emas yang ditinggalkan oleh kaumnya Nabi Musa waktu dikejar di laut. Jadi mereka kan bawa harta benda tuh, karena mereka harus cepat melintas keberatan, maka mereka tinggal tuh di pokoknya perjalanan pada waktu melintasi laut itu ditinggal. Nah, ketika ditinggal itu Samiri itu ngambilin. Dan jahatnya Samiri itu kemudian dilebur, dibikin pedet tadi ya, dan akhirnya justru disembah. Samiri telah menyesatkan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa datang ke situ marah-marah. Yang pertama dimarahi siapa? Adiknya Nabi Harun. La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Tuh kalau bahasa kita tuh dicengkeweng tuh Nabi. Nabi Harun itu jenggotnya itu diambil tuh. Waduh. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam marah sama Samiri karena pengkhianatan dan penyesatannya. Teguran Nabi Musa kepada Harun tadi itu ya. Hardikan Nabi Musa kepada Samiri. Ini tuh irisan suratnya nih Bu, Bapak Ibu ya. Jadi ini tema-temanya kan gitu. Azab ini ditimbulkan kepada Samiri, kisah umatnya Nabi Musa di peringatan pada umat manusia, keadaan hari akhir, kisah Nabi Adam dan pembangkangan iblis, dan beberapa peringatan tentang moral lainnya. Ini kira-kira isi daripada surah Toha, kan gitu ya. Baik, Bapak Ibu muliakan, barangkali ada yang ingin disampaikan dari apa yang kami sampaikan di awal tadi berkaitan dengan perintah surah Toha, dan tadi di awal adalah surah Al-Muzammil ayat 17. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Bunda Ana? Silakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Tapi toha sendiri tidak punya makna Pak Ustadz ya? Kalau tadinya toha saja begitu. Cuma panggilannya. Enggak, maksudnya dalam bahasa Arab mungkin diterjemahkan kepada bahasa Indonesia ada punya makna tertentu? Nggak ada. Jadi yang tafsirnya bahwa itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makasih Pak Ustadz. Sami. Pak Ustadz boleh tanya nih. Oh iya, ayo Bun. Tadi disebutkan bahwa anak sapi yang dibuat dari emasnya itu ditinggalkan oleh jamaahnya Nabi Musa. Musa alaihissalam ya. Pada waktu mau menyeberang laut ya Pak Ustadz. Benar. Nah, begitu situasinya. Terus? Jadi kepikir Pak Ustadz, kembalinya Nabi Musa dan umatnya ke seberang lagi itu bagaimana Pak Ustadz? Ada ceritanya enggak? Kisah kembalinya gimana Bun maksudnya? Iya, kan waktu dikejar oleh Fir'aun ini kan menyeberang Pak Ustadz, menyeberang laut kan dibukakan oleh Allah itu dengan membelah laut itu. Tapi kembalinya lagi waktu ketemu Samiri lagi itu kan berarti ketemu lagi kan Pak Ustadz. Oh, jadi bukan begitu Bun. Jadi Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun dari Mesir. Iya. Nyebrang ke laut menuju Palestina, nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Disitulah di daerah, tapi belum sampai Palestina. Ketika dia mau masuk Palestina, mereka takut. Orang-orang Yahudi itu takut. Kenapa? Karena di Palestina ada penguasa dari Romawi itu. Penguasa yang kasar. Maka kemudian ketika diajak berperang, apa kata orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa? Idhab anta wa akhuka. Gitu. Tuh gitu. Apa artinya? Hai Musa, kalau kamu berperang, perang saja kamu sama saudaramu itu, nggak usah ngajak-ngajak kita. Innaha huna qa'idun. Kalau kami sih mau duduk dulu aja di sini, nggak mau ikutan. Tuh orang Yahudi. Jadi itu Mas udah dekat di daerah Padang 40 tahun, yatihuna fil ardi 40 tahun mereka dihukum oleh Allah karena mereka tidak mau masuk negeri yang dijanjikan itu Palestina itu waktu itu ya. Palestina itu. Di San Katrina Ustaz. Itu Pak Farid udah ke sana kemarin ya. Jadi nggak mau masuk ke sana dia. Itu akhirnya diganjar oleh Allah di situ. Nah, disitulah kemudian tapi begitunya Allah mengganjar mereka, begitunya Allah menghukum mereka, tetap aja Allah tuh sayang sama mereka itu. Akhirnya apa? Mereka nggak perlu repot-repot cari makan. Kenapa? Karena setiap malam, setiap siang Allah hadirkan makanan untuk mereka. Tuh, apa namanya? Al-manna wassalwa. Nazzalna 'alaikumul manna wassalwa fakulu minha. Maka manna itu burung, salwa itu semacam minuman yang ada madunya begitu sehingga orang-orang itu nggak perlu repot-repot. Burung itu menyamper ke situ, salwa itu tinggal buka kain atau buka malam hari mereka diturunkan oleh Allah sehingga itu untuk bahan makan mereka. Seperti itu, tapi tetap saja mereka ingkar kepada Allah. Jadi nggak balik lagi pun ke Samiri, sama Samiri itu ikut ke itu ke tempat tadi yang tanah yang sebelum sampai tadi namanya Pak Farid tadi? San Katrina. Ya, kira-kira berapa ratus kilo dari itu perbatasan Israel sekarang. Israel itu ya, Israel Palestina apa. Nanti bolehlah ke sana nanti. San Katrina. Insya Allah. Katerinanya sih di sini udah ada, sannya belum ada. Sannya ketinggalan di sana. Nggak tahu peluru Pak Ustadz. Insya Allah. Nanti. Baik, Anda, Bapak Ibu semuanya, saya kira sampai di sini. Iya, baik Ustaz. Silakan disempurnakan dengan doa Ustaz. Baik, sebelum ditutup doa, mungkin karena waktunya menjelang Ramadan ini sudah semakin dekat, jadi kalau boleh kita besok ketemuan kapan ya Bun ya? Iya, Bapak Ibu kira-kira kalau besok hari Kamis, Bada Johor setuju nggak ya? Sama hari Jumat Bada Isya?
Oh, Jumat ternyata saya nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Ya udah berarti Kajian di masjid saya. besok Kamis. Kalau ada kesempatan nanti Bu Ani, monggo ditanyakan nanti kalau siap. Iya, nanti kita bicarakan di grup ya Bapak Ibu ya. Bisanya kapan ya? Karena waktunya takutnya. Karena Ustadz juga waktunya sibuk nih. Enggak sibuk, ada kegiatan bulan Ramadan. Ada kegiatan, iya. Ya sama aja sibuk Ustadz. Baik, silakan Ustadz dengan doa. Teman kita malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi wasilah jalan hadirnya hidayah kita ini semoga menjadi majelis berkah, rahmat, cucuran rahmat dan berkat dari Allah SWT. Kita berdoa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Allahumma bika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka. Amin. Wa tanfa'una Rabbana Amin. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Makasih Amin, Ustaz. ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa. Terima Salam kasih. sehat, Terima salam kasih. istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin lab. Kami sama-sama, Bu. wabarakatuh.